untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sedang nanti-nanti ya begitu ya untuk kegiatan UP-nya besok hari ya. Selamat ujian, dan hari ini saya akan membagikan sedikit kisi-kisi daripada esai UP PPG Pendidikan Agama Kristen ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh saja dan sesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu di lapangan begitu ya. Jadi itu lebih konkret lagi sehingga lebih kontekstual dalam pengerjaannya nantinya. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan ada pilihan studi kasus begitu ya. Yang pertama yaitu proses pembelajaran, lalu yang kedua pengembangan media pembelajaran, yang ketiga pengembangan LKPD, dan yang keempat tentang penilaian. Jadi di keempat ini teman-teman harus memiliki pengalaman begitu ya, terkait dengan proses pembelajarannya, terkait dengan pengembangan media pembelajaran, terkait dengan pengembangan LKPD maupun penilaian ya. Nah, jadi teman-teman buatkan satu kasus begitu ya, daripada empat ini ya, satu kasus sebagai latihan begitu ya, sebagai latihan untuk teman-teman boleh nantinya mengisi esainya nanti saat UP. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan kasih contoh begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang akan mengikuti UP nantinya. Baik teman-teman, kisi-kisi ini ya, yang pertama dulu saya akan bahas terkait dengan pilihan kasus ya, pilihan studi kasus, proses pembelajaran di dalam kelas begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya ya, contoh kasusnya ini saya ambil teman-teman proses pembelajaran di kelas ya. Jadi ini menjadi contoh soal yang pertama, yaitu deskripsikan masalah atau kasus nyata yang pernah Anda alami dalam menjalankan tugas sebagai guru di sekolah. Bisa terkait pembelajaran, pengembangan media, pengembangan LKS ataupun penilaian, dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi yang terjadi atau kenyataannya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, ini menjadi soal yang pertama. Lalu nantinya teman-teman soal pertama, kedua, ketiga, keempat itu akan berurut ya, berurut dalam arti bahwa kasusnya itu kasus yang sama yang dibahas di dalamnya begitu ya teman-teman ya. Lalu kira-kira apa saja yang bisa kita sampaikan di sana? Mungkin salah satu proses pembelajaran yang teman-teman alami, salah satu contohnya seperti ini ya, mengetikkan nantinya dalam lembar jawabannya. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya pernah menghadapi masalah ketika menerapkan metode diskusi kelompok pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Ini contohnya ya teman-teman ya. Nah, tadi di sini ada harapan ya, harapan dan kesenjangan serta kenyataannya. Nah, harapannya teman-teman dari metode diskusi yang teman-teman lakukan pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen ya, dituliskan, harapan saya siswa dapat aktif berdiskusi gitu ya. Siswa dapat aktif berdiskusi, saling bertukar pendapat dan menghasilkan pemahaman bersama. Namun dalam kenyataannya banyak siswa kurang aktif. Bahkan beberapa kelompok hanya diisi satu atau dua siswa yang berbicara, sementara yang lainnya pasif gitu ya. Jadi kesenjangan apa yang kita dapatkan dari situ, dari harapan kita ini tadi ya, kesenjangan yang terjadi adalah antara harapan terwujudnya pembelajaran aktif dan kolaboratif ya, dengan kenyataannya bahwa siswa belum terbiasa dan tidak percaya untuk menyampaikan ya
tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapat di depan teman-temannya, begitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, soal selanjutnya ya, yang ini yang kedua ya teman-teman ya. Nah, deskripsikan upaya yang Anda lakukan dalam menyelesaikan masalah nyata tersebut dengan menunjukkan bahwa upaya tersebut praktis atau mudah dilakukan, masuk akal dan relevan dengan masalah ya. Nah, jawabannya teman-teman, eh, untuk mengatasi masalah tersebut, saya melakukan beberapa langkah praktis dan relevan. Pertama, saya mulai dengan membentuk kelompok berdasarkan campuran daripada kemampuan siswa. Ya, dalam kurung siswa yang aktif dicampur dengan siswa yang cenderung pasif. Ya, setelah itu yang kedua saya memberikan peran yang jelas dalam kelompok seperti pencatat, pembicara, dan penyaji agar setiap siswa merasa memiliki tanggung jawab. Ketiga, saya mulai diskusi dengan pertanyaan pemantik yang sederhana dan sesuai dengan pengalaman sehari-hari mereka agar mereka lebih percaya diri. Saya juga memberikan pujian atau penghargaan kecil untuk siswa yang berani mengemukakan pendapat. Upaya ini cukup mudah dilakukan dan langsung menyentuh akar masalah, yaitu kurang kepercayaan diri dan kebiasaan berdiskusi ya. Ini terkait dengan soal yang kedua nantinya. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi ya, dari soal pertama, soal kedua, ketiga, keempat ini beruntun gitu ya. Nah, selanjutnya deskripsikan hasil dari upaya tindakan yang Anda lakukan dengan menggambarkan bentuk keberhasilan bukti pendukung dan kesesuaian dengan masalah yang diatasi ya. Nah, hasil dari upaya tersebut cukup positif. Dalam beberapa kali pertemuan berikutnya, saya melihat adanya peningkatan partisipasi dalam kelompok. Siswa yang sebelumnya pasif mulai ikut menyampaikan pendapat. Meskipun dengan kalimat sederhana, diskusi menjadi lebih hidup dan siswa tampak lebih antusias. Sebagai bukti pendukung, saya mengamati peningkatan skor pada aspek kerja sama dan komunikasi dalam rubrik penilaian kerja kelompok. Selain itu, siswa juga mampu menjelaskan kembali materi hasil diskusi secara lebih baik ketika ditanya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang saya lakukan sesuai dan efektif dalam mengatasi masalah kurangnya partisipasi siswa dalam pembelajaran diskusi. Ya, ini terkait dengan soal yang ketiga yang menanyakan apa upaya begitu yang kita lakukan, teman-teman ya. Nah, lalu bentuk keberhasilan bagaimana, bukti dukungnya apa, dan kesesuaian dengan masalah yang diatasi begitu ya. Selanjutnya teman-teman, soal yang keempat begitu ya, dari kasus ini tadi, studi kasus proses pembelajaran, yaitu deskripsikan hal berharga yang dapat dipetik dari pengalaman mengatasi masalah nyata tersebut. Bisa antisipasi masalah serupa atau meningkatkan kualitas prosedur penanganan masalah atau cara menghindari upaya tidak terjadi masalah seperti itu begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, jawabannya misalkan ya, pengalaman ini memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan diskusi kelompok tidak hanya bergantung pada metode, tetapi juga pada pendampingan, peran yang jelas, dan kesiapan mental siswa ya. Saya menyadari pentingnya membangun budaya diskusi secara bertahap dan berkesinambungan untuk mengantisipasi masalah serupa di masa depan. Saya akan terus menerapkan pembagian peran dalam kelompok, melakukan pelatihan kecil mengenai bagaimana berdiskusi dan menciptakan suasana kelas yang aman
dan suportif agar siswa tidak takut salah. Ya, selain itu saya juga akan melakukan refleksi berkala bersama siswa untuk mengetahui kendala mereka dan memperbaiki proses pembelajaran ya. Kira-kira seperti inilah dalam penyelesaian soal yaitu pilihan proses pembelajaran ya, studi kasus proses dalam pembelajaran ya. Mungkin ada pengalaman yang berbeda daripada teman-teman, silahkan ya, ataupun yang menyerupai seperti ini pengalamannya, silahkan teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan membawa kepada studi kasus yang kedua ya. Jadi nantinya dalam UP itu hanya satu saja ya. Tetapi kita harus siapkan kira-kira keempat kasus ini begitu ya, agar kita lebih siap dan paham begitu ya teman-teman ya. Nah, kasus yang kedua ini yaitu mengembangkan media pembelajaran ya teman-teman ya. Jadi soal yang pertama tetap ya, yang pertama yaitu kita mendeskripsikan masalah atau kasus nyata yang pernah kita alami ya, dalam menjalankan tugas sebagai guru di sekolah ya. Tetap ya, soalnya ya serupa ya dengan kasus studi kasus sebelumnya ya, soal itu tetap sama, namun terkait dengan pengalaman yang berbeda begitu ya, studi kasus yang berbeda, yaitu salah satunya contoh yang sudah saya buatkan. Saya pernah mengalami kendala saat mengembangkan media pembelajaran berbasis digital, PowerPoint interaktif, dan video pembelajaran untuk digunakan dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Harapan saya, media tersebut dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih menarik dan mudah. Namun, kenyataannya tidak semua siswa memiliki akses atau perangkat yang memadai, terutama saat pembelajaran dilakukan secara daring atau menggunakan perangkat mereka sendiri di sekolah. Selain itu, beberapa siswa kurang terampil dalam menggunakan perangkat sehingga media yang saya kembangkan tidak sepenuhnya efektif dan justru menambah beban teknis dalam proses belajar. Kesenjangan terjadi antara harapan pembelajaran yang menarik dan interaktif dengan kondisi real di lapangan yang belum mendukung sepenuhnya pemanfaatan media digital ya. Mungkin salah satu contoh pengalaman seperti ini ya, dalam hal studi kasus mengembangkan media pembelajaran. Selanjutnya untuk soal yang kedua teman-teman ya. Untuk soal yang kedua kita akan lanjutkan ya, ini terkait dengan deskripsi upaya apa yang kita lakukan ya dalam menyelesaikan masalah nyata tersebut ya. Lalu menunjukkan bahwa upaya tersebut praktis atau mudah dilakukan, masuk akal dan relevan dengan masalah ya. Nah, upaya yang bisa kita lakukan, jawaban di sini yang sudah saya buatkan. Contohnya, untuk mengatasi kendala tersebut, saya melakukan penyesuaian dengan mengembangkan dua versi media pembelajaran, satu versi digital dan satu versi cetak. Sederhana, media digital tetap digunakan bagi siswa yang memiliki perangkat, sementara media cetak digunakan untuk siswa yang tidak memiliki akses. Saya juga membimbing siswa secara bertahap dalam menggunakan media digital, baik melalui pendampingan langsung maupun pelatihan kecil. Selain itu, saya mengupayakan pemanfaatan LCD proyektor di kelas agar semua siswa dapat melihat dan mengikuti media digital secara bersama tanpa harus bergantung pada perangkat pribadi ya. Jadi ini ya teman-teman ya, untuk jawaban soal yang kedua dari studi kasus yang kedua. Selanjutnya teman-teman, soal studi kasus ini ya terkait dengan mengembangkan media pembelajaran ya. Deskripsikan hasil dari upaya atau tindakan yang Anda lakukan dengan menggambarkan bentuk keberhasilan ya. Jadi dari upaya yang kita lakukan itu kira-kira keberhasilannya seperti apa, lalu apa bukti dukungnya, lalu kesesuaian dengan masalah yang diatasi. Nah, teman-teman, jawabannya di sini saya sudah buatkan. Hasil dari tindakan ini cukup menggembirakan
siswa menjadi lebih tertarik mengikuti pelajaran karena tampilan visual dari media yang ditampilkan di depan kelas. Siswa yang awalnya tidak memiliki perangkat tetap bisa mengikuti pelajaran melalui versi cetak atau tampilan proyektor. Kemampuan siswa dalam memahami materi meningkat yang ditunjukkan melalui hasil evaluasi harian yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10 poin. Ya, selain itu, siswa menunjukkan antusiasme saat pelajaran berlangsung dan beberapa bahkan mulai berani mencoba membuat media sederhana sendiri yang menunjukkan adanya transfer keterampilan yang positif. Ya, kira-kira seperti itu dia teman-teman ya. Untuk selanjutnya, soal yang keempat ya terkait dengan studi kasus yang kedua ini, mengembangkan media pembelajaran ya, yaitu yang keempat, mendeskripsikan ya hal berharga yang dapat dipetik. Ya, apa hal yang berharga dipetik daripada studi kasus ini tadi yang sudah kita lakukan melalui upaya-upaya itu tadi. Nah, hal berharga yang saya pelajari dari pengalaman ini adalah pentingnya menyesuaikan media pembelajaran dengan kondisi real peserta didik. Sebagus apapun media yang dikembangkan, jika tidak dapat diakses siswa, maka manfaatnya tidak optimal. Saya juga belajar bahwa fleksibilitas dan keberagaman dalam mengembangkan media sangat diperlukan agar semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Kedepan, saya akan selalu melakukan survei kecil sebelum mengembangkan media, mempertimbangkan aksesibilitas, serta melibatkan siswa dalam proses evaluasi media pembelajaran agar media yang digunakan benar-benar tepat guna dan efektif. Nah ya, ini kira-kira yang menjadi pengalaman atau pembelajaran yang kita dapatkan dari studi kasus mengembangkan media pembelajaran ini tadi ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ya teman-teman ke studi kasus yang ketiga, yaitu studi kasus tentang pengembangan LKPD, lembar kerja peserta didik ya, atau sering disebut LKS begitu ya, lembar kerja siswa. Sama ya teman-teman ya. Nah, yang pertama tetap soal yang sama begitu ya. Tinggal kita memilih nantinya kasusnya kasus tentang apa gitu ya. Di sini kasus terkait dengan yang ketiga ini dalam pengembangan proses ya, pengembangan LKS gitu ya. Nah, pada awal saya mengajar di kelas 3, saya berharap proses pembelajaran berbasis LKS dapat berjalan efektif, di mana siswa bisa belajar mandiri dengan panduan LKS yang sudah saya susun. Namun, kenyataannya sebagian besar siswa kesulitan memahami isi LKS secara mandiri karena penggunaan bahasa yang terlalu formal dan kurangnya ilustrasi yang mendukung. Akibatnya siswa menjadi kurang antusias dan sering menunggu penjelasan guru daripada mencoba terlebih dahulu memahami sendiri. Nah, kesenjangan terjadi antara harapan pembelajar aktif dan mandiri dengan kenyataan bahwa siswa belum siap untuk belajar secara mandiri tanpa bantuan tambahan, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga sering mungkin kita temukan pengalaman kepada murid-murid kita terkait dengan studi kasus pengembangan LKS ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya soal yang kedua, kita mendeskripsikan upaya yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jawabannya di sini, untuk mengatasi masalah tersebut, saya merevisi LKS dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, komunikatif, sesuai dengan tingkatan pemahaman siswa. Saya juga menambahkan gambar, ilustrasi, dan contoh-contoh yang kontekstual agar siswa lebih mudah memahami isi materi. Selain itu, saya melakukan uji coba kecil di kelompok belajar siswa sebelum LKS diperbanyak, guna melihat efektivitas dan memperbaiki bagian-bagian yang masih sulit dipahami.
Saya juga menggabungkan metode diskusi kelompok kecil agar siswa dapat saling membantu memahami isi LKS sebelum saya menjelaskan di kelas. Ya, ini ya teman-teman ya. Untuk soal yang selanjutnya, teman-teman, dari studi kasus tersebut ya terkait dengan LKS. Soal yang ketiga, deskripsi hasil dari upaya tindakan yang Anda lakukan. Jadi kita menggambarkan, mendeskripsikan ya dari upaya apa sih bentuk keberhasilan yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya ya, setelah dilakukan revisi LKS dan penerapan strategi pembelajaran kelompok kecil, terjadi peningkatan minat belajar dan pemahaman siswa. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah siswa yang dapat menyelesaikan tugas dalam LKS secara mandiri. Sebelum saya menjelaskan, saat dilakukan evaluasi formatif, nilai rata-rata kelas meningkat dari 68 menjadi 78. Beberapa siswa yang sebelumnya pasif juga mulai aktif berdiskusi dan bertanya. Ini menunjukkan bahwa perbaikan LKS dan metode pembelajaran yang digunakan sesuai dan efektif dalam mengatasi masalah awal. Selanjutnya, teman-teman, untuk soal yang keempat, ya, untuk soal yang keempat, deskripsikan hal berharga yang dapat dipetik dari pengalaman mengatasi masalah. Hal apa yang bisa kita pelajari dari menyelesaikan masalah ini tadi. Nah, pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya menyusun media pembelajaran termasuk LKS ya, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, bahasa yang sesuai, ilustrasi yang mendukung, dan strategi belajar kooperatif menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran. Untuk mengantisipasi masalah serupa, saya kini selalu melakukan uji coba terbatas terhadap media pembelajaran yang akan digunakan serta melibatkan siswa dalam memberi umpan balik. Saya juga belajar bahwa fleksibilitas dan keterbukaan terhadap perbaikan adalah kunci dalam pengembangan media pembelajaran yang efektif, gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Ini contoh studi kasus yang ketiga. Selanjutnya kita masuk kepada contoh studi kasus yang keempat terkait dengan penilaian, teman-teman ya. Pilihan studi kasus penilaian. Baik, contoh dari soal yang pertama ya, masalah atau kasus nyata yang pernah Anda alami ya. Nah, masalah nyata di sini yang saya alami berkaitan dengan proses penilaian hasil belajar siswa. Saya mengharapkan proses penilaian dapat mencerminkan pencapaian kompetensi siswa secara objektif dan menyeluruh. Namun, dalam kenyataannya, saya mengalami kendala saat melakukan penilaian sikap dan keterampilan. Banyak penilaian yang belum terdokumentasi secara sistematis karena keterbatasan waktu atau belum adanya format penilaian yang praktis. Akibatnya saya cenderung lebih fokus pada penilaian kognitif, sedangkan aspek afektif dan psikomotorik kurang tergarap optimal. Kesenjangan ini membuat hasil penilaian belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan belajar siswa secara utuh. Ya, mungkin ada pengalaman teman-teman yang terkait dengan penilaian ini ya, mungkin banyak ya begitu ya, pengalaman terkait dengan penilaian. Nah, selanjutnya teman-teman, soal yang kedua, upaya apa yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut ya, menunjukkan bahwa upaya tersebut praktis atau mudah dilakukan, masuk akal dan relevan dengan masalah ya. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, saya menyusun format penilaian sederhana berbasis rubrik
untuk aspek sikap dan keterampilan yang dapat diisi secara cepat selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Saya juga mulai memanfaatkan aplikasi spreadsheet ya, Google Sheet, untuk mendokumentasikan penilaian harian secara digital, sehingga tidak mudah hilang dan dapat diakses kembali kapan saja. Selain itu, saya menjadwalkan waktu khusus setiap hari Minggu untuk melakukan refleksi dan merekap hasil penilaian secara berkala agar tidak menumpuk di akhir semester. Upaya ini praktis, relevan, dan tidak mengganggu proses pembelajaran ya. Ini mungkin salah satu upaya yang bisa kita lakukan dalam studi kasus tentang penilaian ini, teman-teman ya. Selanjutnya soal yang ketiga ya. Ketiga, teman-teman. Nah, ini dia. Kita deskripsikan hasil daripada upaya itu gitu ya. Apa bukti pendukungnya, bagaimana bentuk keberhasilannya, dan kesesuaian dengan masalah yang diatasi. Nah, hasil dari tindakan yang saya lakukan cukup memuaskan. Dokumentasi penilaian menjadi lebih teratur dan lengkap. Saya dapat memberikan laporan perkembangan siswa yang mencakup ketiga aspek pengetahuan, sikap, keterampilan secara lebih objektif dan sistematis. Rubrik penilaian membantu saya memberikan umpan balik yang jelas kepada siswa dan orang tua. Hal ini terbukti dari meningkatnya pemahaman orang tua saat menerima laporan hasil belajar, serta meningkatnya keaktifan siswa karena mereka tahu apa yang dinilai. Keberhasilan ini sesuai dengan masalah awal, yaitu kurang optimalnya penilaian menyeluruh terhadap perkembangan siswa ya. Jadi ini ya, teman-teman ya. Selanjutnya, teman-teman, untuk soal yang terakhir begitu ya. Soal yang keempat, hal berharga apa yang kita dapatkan ya. Nah, hal berharga yang saya petik dari pengalaman ini adalah ya, pentingnya perencanaan penilaian sejak awal proses pembelajaran ya. Penilaian bukan hanya tentang nilai akhir, tetapi juga sebagai alat untuk memantau perkembangan dan memberikan umpan balik dengan menggunakan rubrik dan media digital sederhana. Saya dapat melakukan penilaian secara efektif tanpa membebani waktu mengajar. Pengalaman ini juga mengingatkan saya bahwa penilaian yang baik harus dilakukan secara berkelanjutan dan terdokumentasi. Ke depan saya akan terus memperbaiki instrumen penilaian dan berbagi praktik baik ini dengan rekan sejawat agar kualitas penilaian di sekolah semakin meningkat. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, bagian daripada esai atau kisi-kisi yang bisa teman-teman pelajari ya. Selamat menyaksikan, semoga teman-teman bisa menjawab ya soal-soal yang akan diujikan kepada kita, teman-teman yang sedang mengikuti UP nantinya ya. Semangat, Tuhan memberkati kita semuanya. Andalkan Tuhan, laksanakan dengan kejujuran dan kedisiplinan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.